wabarakatuh. Saya Vera Anggraini, NIM T 2017-374, perwakilan dari kelompok 13 akan memaparkan sedikit tentang isi makalah kami yang berjudul Tinjauan Psikologis Mengenai Sholat. Nah, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan dialektika teks Al-Quran dan ilmu psikologi. Yang kedua adalah apa saja makna ayat-ayat sholat perspektif Bahnasi. Yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan dialektika teks Al-Quran dan ilmu psikologi. Nah, di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu kontekstualisasi pemahaman teks Al-Quran. Dalam kontekstualisasi pemahaman Al-Quran, asumsi penafsiran sama dengan penafsiran tekstual, yaitu sholih ala kulli zaman wa makan. Namun penafsiran ini berbeda dalam memahami substansi makna dan cara pengendaliannya. Aliran ini memahami Al-Quran sebagai hudan yang harus dipahami dengan semangat substantif, represif, dan kontekstual. Sedangkan dalam pengertiannya sendiri, Al-Quran harus didialogkan dengan realitas kekinian sehingga mampu memberikan solusi yang jitu dan terbaru. Artinya yang dimaksud dari kontekstual di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembaca. Bisa juga hal tersebut diartikan sebagai penafsiran yang memperhatikan indikasi yang berada di seluruh pembaca. Nah, poin yang kedua adalah ilmu psikologi sebagai pendekatan. Dalam kajian integrasi agama dan ilmu pengetahuan terdapat 2 dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Integritas sendiri ialah istilah untuk penggabungan dan penyatuan antara materi pendekatan maupun pemikiran. Pada konteks studi Islam, tahapan pertama realisasi integrasi diarahkan pada penggabungan dan penyatuan studi Islam dengan berbagai disiplin keilmuan. Sedangkan yang kedua adalah penggabungan dan penyatuan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dengan psikologi, seseorang dapat mengukur tingkat keagamaan dan kemampuan dalam menanamkan ajaran agama yang tepat. Memahami agama dengan berbagai pendekatan mampu mengantarkan seseorang pada kepuasan beragama karena ada peran agama dari segala aspek kehidupan. Nah, pendekatan psikologi sendiri sangat dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Hal ini dikarenakan dengan ilmu dapat memudahkan untuk memahami tujuan-tujuan Al-Quran dan menjadi tawaran solusi atas perselisihan yang banyak terjadi di kalangan ahli tafsir. Pendekatan psikologi juga dapat memperluas makna-makna Al-Quran dengan menguraikan jalinan ayat dan formulasinya, serta memperkenalkan situasi ayat pada maknanya. Nah, selanjutnya poin kedua dari makalah ini ialah makna ayat-ayat sholat dalam perspektif Bahnasi. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi sholat. Nah, definisi sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah sholat ialah ibadah yang dilakukan dengan beberapa syarat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Definisi yang sejalan juga dijelaskan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau menjelaskan bahwa sholat secara syara adalah ibadah yang terdapat beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikatakan sebagai doa
karena esensi dari seluruh bacaan sholat mengandung makna doa kepada Allah. Seluruh bacaan sholat merupakan bentuk pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Karena itu, sholat merupakan ibadah yang berhubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang tidak bisa ditinggalkan selagi ruh masih melekat di badan. Nah, sholat menunjukkan bentuk penghambaan kepada Allah karena sholat adalah proses hamba mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan rasa hormat dan taat, serta semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat dan kehidupan. Dalam buku As-Sholatu Hayah yang kemudian diterjemahkan oleh Tiar Anwar Bahtiar dan Reni Quraisy dengan judul Sholat sebagai Terapi Psikologi, Muhammad Bahnasi mencoba untuk mengkaji ayat-ayat sholat untuk menemukan signifikansi dengan konteks kekinian. Motivator asal Mesir ini menggunakan pendekatan psikologi untuk mengkaji bagaimana sholat dapat berpengaruh dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Sholat merupakan sekolah untuk dapat beradaptasi secara baik, karena sholat merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat terlepas dari nafas manusia. Sholat harus dilaksanakan sebagaimana keadaannya disebut dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Bahnasi mencoba menjelaskan bahwa apabila seseorang sedang sakit parah dalam peperangan ataupun dalam perjalanan dan seseorang tersebut tidak menemukan air, maka orang tersebut tetap wajib melaksanakan sholat dan tidak boleh untuk meninggalkan sholat tersebut. Karena Islam juga telah mengajarkan kepada manusia untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Seperti yang kita sudah ketahui, kita dapat mengganti wudhu dengan air itu dengan tayamum atau sholat menggunakan debu, seperti itu. Nah, dari sini kecerdasan akal manusia diasah untuk beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang bermacam-macam. Nah, syarat yang harus dilakukan sebelum sholat adalah bersuci. Bersuci mengajarkan kepada manusia tentang kebersihan, sebagaimana wudhu yang dilakukan untuk membersihkan anggota-anggota jasmani. Jika wudhu tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka anggota-anggota jasmani kita akan selalu bersih. Nah, di sini sholat memiliki norma khusus yang dapat memelihara pikiran manusia yang mengerjakannya. Seperti halnya orang yang sholat harus melihat ke tempat sujudnya, yaitu pada titik yang tetap ketika mereka berdiri. Ketika mereka melakukan ruku, maka mereka akan melihat kedua kakinya, melihat ujung hidungnya ketika mereka melakukan sujud, dan melihat tangannya ketika mereka duduk, sedangkan melihat kedua pundaknya ketika mereka melakukan salam. Nah, artinya pada sholat ini terdapat titik pandang yang tetap pada tiap gerakan sholat agar pandangan seseorang yang mengerjakan sholat ini tidak terpecah sehingga dapat mempengaruhi konsentrasinya. Dengan demikian, manusia dilatih untuk terbiasa konsentrasi dalam semua pekerjaan. Dan ini akan menjadi latihan utama seseorang dalam melatih konsentrasi tersebut. Nah, poin ketiga yaitu pesan kesolehan sosial dalam gerakan sholat. Dalam ajaran sholat memiliki kedudukan yang sangat penting karena sholat merupakan bentuk penghambaan tertinggi kepada Allah. Di samping itu, terdapat gerakan-gerakan sholat yang Allah suguhkan bagi kaum muslim yang memuat pesan kesolehan sosial guna menuju perubahan sosial yang lebih baik. Diawali dengan gerakan takbiratul ihram. Nah, di sini manusia dituntut untuk memusatkan pikiran pada satu titik, yakni tawajuh kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Maka akan menghasilkan ketenangan jiwa dan konsentrasi
yang mana akan menjadikan satu watak yang konstan sehingga mampu melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Nah, disusul dengan gerakan ruku, di mana ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan. Hal ini menggambarkan bahwa sebagai manusia yang tak luput dari kekurangan harus memiliki sifat rendah hati. Kesadaran akan pentingnya sifat rendah hati yang mengantarkan manusia jauh dari sifat sombong. Adanya sifat rendah hati ini menjadi jembatan untuk membangun kehidupan yang harmonis antar sesama. Nah, gerakan selanjutnya adalah sujud, di mana manusia bersimpuh dan meletakkan keningnya di atas lantai. Hal ini merupakan bentuk manifestasi penghambaan kepada Allah. Posisi ini menunjukkan bahwa Allah begitu dekat dengan hambanya. Selanjutnya adalah tasyahud. Pada saat ini manusia memberikan pujian paling sempurna karena seluruh doa hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat muatan doa keselamatan bagi hamba yang ikhlas dan merupakan harapan manusia paling tinggi. Selain itu, di dalamnya juga ada doa Nabi kepada semua orang. Nah, Nabi Muhammad mencoba untuk menjelaskan bahwa kita sesama muslim harus saling mendoakan. Sebab dalam doa tersebut beliau menggunakan dhamir nah yang mengartikan salam tersebut bukan hanya untuk beliau secara pribadi, melainkan untuk seluruh muslimin dan orang-orang yang soleh. Gerakan sholat yang terakhir adalah salam, yakni gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri, memberikan kesan bahwa seseorang muslim yang baik bukan hanya dilihat dari segi ibadahnya saja, akan tetapi juga dilihat dari aspek sosial. Apakah dia bisa menyebarkan keselamatan, kebaikan, dan ketentraman untuk semua makhluk, baik dalam konteks beragama maupun dalam konteks bernegara. Nah, poin yang keempat adalah sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat di sini merupakan media bagi manusia untuk bertemu dengan Allah atau berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahwa sholat merupakan mi'rajul mu'minin. Al-Quran memberikan tempat istimewa bagi sholat ini karena di dalam Al-Quran tersendiri insya Allah tidak kurang dari 234 ayat yang menjelaskan mengenai sholat. Salah satunya adalah ayat mengenai manfaat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Di sini teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, ciri utama orang mukmin adalah sholatnya, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika sholat ini dijadikan hanya sekedar kebiasaan saja, maka sholat di sini akan menjadi sebuah bentuk ibadah yang tidak berpengaruh kepada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ibadah yang hidup adalah ibadah yang memancarkan pengaruh di luarnya. Begitu juga sholat. Sholat dikatakan sebagai sebuah ibadah yang hidup ketika sholat mampu untuk menebarkan kebaikan dalam masyarakat dan mencegah kemungkaran yang terjadi. Nah, seberapa besar pengaruh sholat di luar sholat itu tersendiri, maka sebesar itulah kehidupan dari sholat dan pahalanya. Maksudnya, seandainya kita sholat akan tetapi kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka sholat tersebut tidak akan hidup di dalam diri kita, seperti itu. Akan tetapi sholat itu dikatakan hidup apabila kita bisa melakukan kegiatan yang baik di luar sholat itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.